Halo teman-teman semua, selamat siang. Kali ini kita mau bahas tentang media konteks. Nah, apa sih media konteks ini? Nanti penjelasannya bakal kita jelasin dengan contoh-contoh juga, biar kalian benar-benar ngerti isi dari bias 15 media konteks ini. Nah, kalau misalnya kalian lihat informasi, menurut kalian mana sih informasi yang lebih kredibel? Ada dari Detik News sama Lambe Tura, ya kan? Nah, pasti kalau kalian baca dari berita, mungkin kalian bakal lebih percaya sama yang Detik News karena menurut kalian itu bahwa akun Lambe Tura itu adalah akun gosip yang nggak kredibel, sedangkan Detik News sudah dipercaya sebagai situs web berita sejak lama. Nah, langsung aja kita masuk ke si apply efek ini dalam sehari-hari. Oke, langkah yang pertama, pasti dong ya kita tuh harus memastikan bahwa iklannya kita itu menyasar ke audiens yang tepat. Tapi itu aja tuh nggak cukup. Harus dibarengi dengan konteks yang menarik dan relevan tentunya. Jadi, pernah nggak sih kita tuh ngerasa bahwa kita tuh kayak di teror Shopee gitu ya. Jadi habis kita scroll cantik di Shopee, terus waktu buka website lain buat cari tugas atau buka apps lain itu tiba-tiba muncul lagi iklannya Shopee kayak ngikutin kita terus gitu dengan tipe barang yang hampir sama kayak yang tadi kita cari gitu kan. Nah, itu namanya programmatic ads, di mana pengiklan itu bisa mentargetkan langsung seseorang yang memiliki ketertarikan dengan produknya mereka. Taunya dari mana? Dari track record pencariannya kita atau dibilangnya tuh cookies. Nah, ini tuh konsepnya hampir sama kayak yang kita tahu di Instagram Ads. Jadi iklan yang muncul di kita itu adalah produk-produk yang memang kita pernah atau sedang interest gitu, sedang tertarik. Oke, contohnya kayak waktu itu nih, aku aku nge-follow Freddy Creamy, jadi semacam sejenis es krim yang low kalori. Nah, terus tiba-tiba seringkali aku juga terima ads di Instagram yang tentang es krim yang low kalori sejenis Freddy Creamy gitu. Yang sebelumnya aku stok, tapi itu tuh bukan sesuatu yang sebelumnya aku tahu gitu. Jadi kayak merek baru cuma sejenis. Nah, kemampuan kayak gini tuh membuat pengiklan tuh jadi mudah untuk mengait konsumen. Karena dibilang mayoritas yang nonton iklan yang ia sebarkan itu adalah pembeli yang potensial. Nah, tapi seringkali karena kemudahan ini, terkadang pengiklan itu tuh lupa bahwa faktor terpenting dari sebuah iklan itu adalah konteks atau isi dari iklan tersebut. Nah, banyak pengiklan yang mengira kalau misalkan aku buat iklan aja yang pokoknya cocok sama pecinta mobil pasti laku. Nah, tapi itu nggak benar teman-teman. Soalnya sekalipun sudah menyasar ke target yang tepat, tapi kalau konteks iklannya tuh nggak relevan dan nggak menarik, bisa jadi iklanmu tuh nggak diminati. Gitu. Coba sekarang kita bandingkan contoh dari contoh konteks yang menarik dan nggak menarik. Nah, jadi misalnya ya teman-teman, kalian itu orang yang suka nonton. Ya pasti semua di sini suka nonton film ya. Nah, terus tiba-tiba waktu kalian buka sebuah website, itu muncul iklan shelter anjing gitu. Iklan shelter anjing yang bilangnya kayak gini, I love popcorn and night movie just like you gitu. Nah, kalau dipikir-pikir, I love popcorn dan night movie just like you itu kok relate gitu ya sama kita yang suka-suka nonton gitu. Nah, konteks yang relate dengan kita ini, itu pasti bikin kita lebih tertarik ya nggak? Nah, sama kayak misalnya ada iklan Grab yang dia tuh kasih kita promo gitu. Nah, pasti iklan-iklan promo itu lebih menarik daripada cuman iklan ayo datang ke Grab kayak gitu doang. Nah, itu kan pasti kurang menarik ya. Kayak gitu. Ya benar ya guys. Jadi dua contoh iklan ini tuh termasuk iklan dengan konteks dan market yang tepat. Nah, jadi misalnya kita habis kayak pesen GrabFood lalu muncul GrabFood Ads promo yang membuka orang untuk klik. Nah, coba bayangkan kalau iklan Grabnya itu cuma seperti gambar yang kecil.
pasti kan yang tertarik itu sedikit. Nah, sedangkan kayak Amanda Foundation menyebar iklan yang berbeda-beda kepada setiap audiensnya. Misalnya orang yang suka nonton, orang yang habis searching film akan disuguhi iklan seperti yang ada di gambar ini, yang pastinya akan membuat audiens jadi tertarik. Nah, kemudian ada kayak iklan, misalnya kalian Just Like You itu kok relate gitu ya sama kita yang suka-suka nonton gitu. Nah, konteks yang relate dengan kita ini itu pasti bikin kita lebih tertarik ya nggak? Nah, sama kayak misalnya ada iklan Grab yang dia tuh kasih kita promo gitu. Nah, pasti iklan-iklan promo itu lebih menarik daripada cuman iklan ayo datang ke Grab kayak gitu doang. Nah, itu kan pasti kurang menarik ya. Kayak gitu. Ya benar ya guys. Jadi dua contoh iklan ini tuh termasuk iklan dengan konteks dan market yang tepat. Nah, jadi misalnya kita habis kayak pesen GrabFood lalu muncul GrabFood Ads promo yang membuka orang untuk klik. Nah, coba bayangkan kalau iklan Grabnya itu cuma seperti gambar yang kecil. Nah, pasti kan yang tertarik itu sedikit. Nah, sedangkan kayak Amanda Foundation menyebar iklan yang berbeda-beda kepada setiap audiensnya. Misalnya orang yang suka nonton, orang yang habis searching film akan disuguhi iklan seperti yang ada di gambar ini, yang pastinya akan membuat audiens jadi tertarik. Nah, kemudian ada kayak iklan, misalnya kalian habis buka website gitu ya, website misalnya mobil, nah terus kemudian ada iklan otomotif juga. Nah, itu sebenarnya kayak konteksnya sebenarnya udah tepat, di tempat yang tepat, terus segmentasinya juga udah tepat. Nah, tapi terkadang ada penggunaan bahasa itu yang nggak tepat. Misalnya dia itu menggunakan bahasa-bahasa, misalnya kita website Indonesia, terus ternyata iklannya itu kayak bahasa dari luar negeri. Nah, itu juga nggak tepat. Jadi penggunaan bahasa itu perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya itu the importance of waste. Nah, pernah nggak sih kalian tuh merasa ketika melakukan periklanan, tapi kita itu merasa kayak eman sama uang kita atau kadang itu nganggap sebagai pemborosan. Nah, John Kay ini pernah mengatakan bahwa sebuah advertising itu dapat berhasil bukan karena pesan eksplisitnya. Oleh sebab itu, sebuah brand itu disarankan spending lebih banyak pada AdWords dibandingkan secara fungsional. Karena lebih mengkomunikasikan pesan eksplisit itu dari iklan. Nah, kayak ini juga menjelaskan bahwa karena advertising itu balik modalnya cukup lama, hanya perusahaan yang berkomitmen secara konsisten saja yang bakal menginvestasikan sejumlah uang yang besar di advertising. Nah, kayak ini bilang kalau iklan yang ekstravagan itu dapat semakin memperkuat sinyal bahwa suatu produk itu berkualitas, yang dicerminkan dari biaya advertising yang dikeluarkan. Kemudian ada famous blogger yang juga mendukung pernyataan Kai dengan berkata bahwa brand berkualitas memiliki reputasi yang dibangun selama bertahun-tahun dan dengan miliaran uang yang dikeluarkan. Hasilnya sekarang mereka punya resource yang cukup untuk pasang iklan di media yang layak dan sulit untuk gagal. Teori ini menjelaskan kenapa sponsorship yang famous itu efektif. Konteks dari famous sponsorship menunjukkan iklan yang mahal, sehingga kepercayaan orang terhadap brand yang diiklankan juga semakin kuat. Brand juga harus sadar bahwa banyak impact advertising datang dari biaya yang dikeluarkan. Saat ini pernyataan merek yang bold memiliki peran penting walaupun dalam era yang penuh dengan efisiensi. Nah, jadi contoh dari penerapan yang kedua ini, kalau kalian pernah tahu ada billboard Do Your Magic yang dipasang di jalan-jalan itu. Nah, jadi aku ceritain sedikit ya. Jadi ceritanya ada orang namanya tuh Bayu. Dia tuh pasang billboard isinya fotonya dengan Amanda Manopo. Nah, terus dia tuh kasih tulisan di billboardnya kalau kita disuruh bantu dia untuk bisa balikan sama Amanda Manopo. Nah, kemudian di bawahnya itu dikasih link. Nah, isinya itu pas kita buka linknya, isinya itu kita disuruh jawab apakah Bayu ini harus move on atau dia balikan aja. Nah, tapi nggak lama kemudian ada billboard penggantinya tuh muncul. Nah, penggantinya tuh tulisannya nggak ada magic, adanya kuota 5 GB buat kamu. Nah, sebenarnya billboard yang tadi itu merupakan strategi marketing Bayu, sebuah digital provider pertama di Indonesia yang mempromosikan paket kuota Move On Kui.
Nah, tapi yang ingin kami tonjolkan di sini tuh sebenarnya lebih ke biaya yang besar yang dikeluarkan untuk billboard ini. Nah, secara nggak langsung billboard ini tuh nggak menonjolkan pesan eksplisitnya kalau seakan-akan dia tuh lagi iklan. Tapi konteks yang mereka pasang itu orang-orang tuh pasti mikir gitu loh kalau misalnya itu tuh pasti mahal. Nah, kemudian buat orang tuh jadi penasaran. Soalnya kan isinya juga nggak jelas. Masa pasang billboard tapi kita disuruh bantu ngevote doang, move on atau enggak. Nah, sehingga orang-orang itu jadi tertarik. Even Bayu itu nggak langsung nunjukin gitu loh kalau dia tuh lagi ngiklan. Nah, dari yang kedua ini, The Importance of Waste ini, sebenarnya kalau dalam penerapannya secara nyata nggak harus sebuah brand itu melakukan ini. Nah, itu tuh bisa disesuaikan dengan budget dari sebuah brandnya masing-masing. Kalau misalnya kayak startup kayak gitu yang nggak punya budget besar, lebih disarankan untuk penerapan efek yang pertama tadi, yang lebih mementingkan ke konteksnya. Gitu, teman-teman. Mungkin dari sini ada yang mau tanya tentang yang kita jelasin? Atau udah cukup jelas banget ya? Oke. Ada yang mau tanya teman-teman? Wah, kalau nggak ada, mungkin kita akhiri dulu sampai di sini. Dan sampai jumpa di minggu depan. Kita bakal bahas bias yang lain lagi. See you guys. Thank you guys yang udah nonton.